Halo teman-teman semuanya, di sini saya Muhammad Farizazar akan membahas soal Station 3 yang berjudul Devanagari Script yang berasal dari acara Academy of Champion by Ruang Guru. Di mana pada soal ketiga ini kita diminta untuk memecahkan bahasa atau aksara India sehingga kita dapat menjawab persoalan di paling bawah ini. Di mana untuk menjawab dan memecahkan aksara tersebut ini sebetulnya konsepnya mirip-mirip sama kayak aksara Sunda menurut saya. Karena kalau misalkan kalian belajar aksara Sunda, ini vokal A ini sebagai basis, sedangkan I, U, E, O ini sebagai informasi tambahan pada aksaranya. Mengapa bisa begitu? Misalnya kita ambil nih, pertama kita urutin dulu masing-masing kata dari satu hingga yang paling akhir. Seperti angka-angka berikut ini, untuk lebih mempermudah dalam mencari kata-kata tersebut. Misalnya kita akan mencari yang suku kata dengan huruf vokal berhuruf I. Misalnya di sini ada bumi, berarti mi. Mi itu dia ditulisnya adalah, kita tulis dulu nih sebagai kotretan. Nah, ini mi. Terus kita cari yang ma. Di sini kan di kalimat aksara yang kedua, di kotak kedua ini ada kata sama di kata ke-12. Di sini berarti kata ke-12-nya adalah yang ini. Berarti sama, ma itu adalah yang ini. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, sebetulnya mi ini adalah bentuk aksara dari ma, tapi ada ditambahkan dengan suatu komponen baru di aksaranya, yaitu seperti ini. Nah, untuk lebih bisa membuktikan bahwa huruf vokal A ini sebagai basis, sedangkan vokal lainnya ini sebagai komponen tambahan, kita harus mencari lagi huruf atau suku kata yang diawali dengan I. Misalkan di sini ada di kotak ke-1, di kata ke-8. Ini kan 7, berarti di itu adalah yang ini. Berarti kita tulis di sini. Di itu, kalau kita tulis, kurang lebih seperti ini. Jadi di awalnya gini, karena dia I, vokalnya maka ada penambahan seperti ini. Nah, kita cari yang ada kata da. Kalau misalkan kita lihat, di sini kan ada kata dari, yaitu yang ini. Ini da, ini ri. Ini sebagai da, ini sebagai ri. Nah, kalau misalkan kita lihat, uh, aksara dari da ini kurang lebihnya mirip kayak di. Cuman bedanya untuk yang vokal I ini dia ada penambahan komponen tertentu sehingga dapat kita simpulkan bahwa huruf vokal A pada suatu suku kata ini dijadikan sebagai basis, sedangkan huruf vokal lainnya ini dijadikan sebagai komponen tambahan. Berarti sini kalau misalkan kita menambahkan vokal I, dia perlu menambahkan seperti ini bentuknya. Terus gimana kalau misalkan U? Kita bisa lihat nih dari suku kata bumi. Bumi ini ditulisnya seperti ini. Bunyinya itu, nah, oke, bunyinya itu seperti ini. Terus dia ada penambahan di bagian bawah. Terus kita untuk mencari bukti tambahan, kita cari yang ada kata ba-nya. Atau jangan bu deh, kita pakai surya, biar gampang. Kita pakai surya atau sudut bebas. Misal sudut itu ada di kotak kedua, kata ke-10. 7, 8, 9, 10. Berarti ini. Sudut itu ditulisnya gini. Sunya itu adalah gini. Terus kita cari kata sa, yaitu dari kata sama. Sama itu ditulisnya seperti ini. Ini sama. Karena dia kata ke-12 kan. Berarti gini. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, sebetulnya su dan sa ini cara penulisan aksara ini mirip, cuman bedanya kalau su, karena dia vokalnya u, maka ada penambahan di bagian bawah. Sehingga di sininya ada penambahan
untuk vokal U, yaitu seperti ini. Nah, gini. Nah, lebih rincinya kayak kail dalam pancing, kalau kalian tahu. Nah, gini. Ini kalau U, terus kita cari, kalau misalkan dia vokalnya E, kira-kira bentuk penambahnya seperti apa? Kita bisa bandingin dari kata, eh, apa ya, yang gampang ya? Antara terdekat, ya terdekat aja deh bisa. Tadi kan kita udah tulis, kita cari, eh, jangan terdekat deh, persegi, huruf Pak. Di sini persegi yang pertama, di kata pertama, kotak kedua, P, itu bentuknya kayak gini. Ini ada lambang kayak gini, terus dia ada tambah curug di atas. Terus kita cari kata Pak. Di sini ada di kata ketujuh, yaitu yang ini. Di kotak kedua. Berarti kalau kita tulis Pak, ini seperti ini penulisannya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan Pa dan P ini sebetulnya secara penulisan aksara ini mirip. Cuman bedanya kalau untuk vokal E dia ada penambahan corak di atas, sehingga untuk E itu ada penambahan komponen di bagian atas seperti ini. Terus gimana kalau O? Kita cari ada gak ya yang O? Unfortunately di sini nggak ada untuk yang vokal O, sehingga kita bisa abaikan. Nah, setelah kita memperoleh informasi penambahan komponen tersebut, maka kita bisa membentuk masing-masing suku kata dengan basis A dari Ba sampai Z yang sekiranya ada pada informasi di soal. Di sini ada kata bumi, berarti banyak itu kita tinggal hapus corak untuk yang U, yaitu seperti ini. Ini Ba. Kalau Ca nggak ada, kita lanjut ke Da. Da itu ada di kata dari, berarti seperti ini. Terus kita cari Fa, Fa itu nggak ada, kita skip. Kita cari Ga. Di sini ada di kata kelima, yaitu ketiga. Berarti bentuk yang ini nih. Ini Ga. Berarti Ga itu bentuknya seperti ini. Kayak lambang pi atau pai. Terus kita cari H, ada di matahari, yaitu kata ketujuh. Berarti mata H. Berarti lambangnya seperti ini. Nah, gini. Terus kita cari Ja. Di sini ada di kata panjang, yaitu kata ke-7. Berarti ini. Pa, en, ja, en, ge. Oh ya, kalau di sini kan ada kata panjang. Tapi kalau misalkan kita pecah, ini jadi ada 4 karakter kan. Ada pa, en, ja, ada 5. Pa, en, ja, en, ga, tapi ga-nya mati. Nah, kalau misalkan kita ingin mengakhiri suatu kata di bagian akhir kata, menjadi kayak suku kata yang mati, kayak misal pa jadi p doang gitu. Terus kayak misalnya di sini adalah jadi h doang. Nah, berarti kita menambahkan corak di bagian bawah. Kayak harokat, tapi dia di bagian bawah. Berarti kita tambahin informasi baru. Suku kata mati. Nah, jadi kayak dia ada corak di bagian bawah atau kayak harokat, tapi di bagian bawah gitu. Harokat apa namanya? Fathah. Nah, terus di sini kita cari ja. Karena kita udah dapat tadi ja itu adalah seperti ini penulisannya. Nah, nah kalau en mati, karena dia matinya di tengah-tengah bukan di akhir kata, berarti dia beda penulisannya, bukan kayak yang tadi. Di sini dia lambangnya mirip kayak sigma. Gini. Kalau kalian tahu lambang sigma untuk simpangan baku atau ya kurang lebih seperti itu. Terus kita cari K. Kita bisa ambil dari kata ketiga di kata kelima. Kata kelima itu satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti yang ini. Ketiga, berarti yang ini kan. Ke Nah, karena dia ada huruf vokal E bukan A, maka kita harus menghapus corak di bagian atas. Sehingga huruf K secara basis ini penulisannya kayak gini. Salah.
gini. Terus kita cari dari kata dalam, yaitu kata ke-9. Matahari di dalam. Yang ini la, m mati di akhir. Berarti la itu adalah, ini ada angka 3 kayak kebalik gitu. Terus kita cari ma. Nah, karena di sini ada di dalam itu ada kata ma tapi mati di akhir, berarti kita tinggal menghapus komponen yang membuat suku kata tersebut mati di bagian akhir kata. Sehingga ma itu penulisannya secara basis seperti ini. Nah, terus kita cari kata na ini bisa kita dapatkan dari planet. Ini P mati di depan, terus ada la, ini ne, terus ini T mati di bagian akhir. Tak mati di bagian akhir. Berarti yang dimaksud dari na itu adalah ketika kita tulis ne, kita hapuskan si komponen huruf vokal E-nya. Sehingga ne itu penulisannya sebagai berikut. Terus kita masuk ke pa. Tadi kan kita udah tulis pa itu adalah seperti ini. Kayak lambang mu, kalau kalian tahu. Tapi dia ada bagian atasnya. Nah, karena ko ini nggak ada, atau pa ini, berarti ini kita skip. Terus kita lanjut ke ra. Di sini belum ada, berarti kita cari kira-kira kata mana yang mengandung suku kata ra. Yaitu ada di kata matahari. Ini ma, ta, ha, ini ri. Nah, karena ri itu ditulisnya seperti ini. Ri itu kan dia ditulisnya seperti ini. Tapi karena kita butuhnya basis dengan vokal A, berarti kita hapus saja komponen I-nya menjadi seperti ini. Terus kita cari sa. Sa itu tadi udah dicari di bagian bawah. Yaitu di kata sama ini. Ini kita tulis sa-nya seperti ini. Nah, terus kita cari ta. Ta itu bisa kita cari di kata planet. Tapi karena dia tanya mati, berarti kita tinggal hapus komponen yang membuat suku kata tersebut mati menjadi seperti ini. Kan awalnya seperti ini. Salah. Seperti ini. Tapi karena dia ada konsonan yang membuat suku kata mati, maka kita harus menghapusnya menjadi seperti ini. Atau kalian bisa juga mencari di kata tata ini. Karena kan dia tata surya. Nah, terus kita tinggal mencari yang fa. Kenapa ini nggak ada, kita skip. Terus kita lanjut ke wa. Wa juga nggak ada. Kita lanjut ke ya. Terakhir itu ya, dari kata surya. Nah, di sini kalau misalkan ada tapi dia kayak apa namanya mati di bagian tengah-tengah. Ini berarti kalau dia ada mati di tengah-tengah ini, dia tambahnya curug di bagian atas tapi ke arah kanan. Jadi kalau kita tulis ria ini sebagai berikut. Nah gini. Nah kalau misalkan kita mau menghapus si ria mati di bagian tengah, kita bisa hapus saja corak bagian atas. Nah kenapa bisa diambil kesimpulan seperti itu? Kayak misal contohnya gini. Tadi kan ria gitu ditulisnya seperti ini. Terus kita cari lagi sebagai contoh untuk membuktikan. Di sini ada kata persegi. Di sini kan ini ini arse, berarti di sini arse itu ditulisnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, suku kata sa ini kan sebetulnya tadi udah kita dapat seperti ini. Tapi karena kita ingin menulisnya se, makanya dia ditambahkan corak di bagian atas ke arah kiri untuk bisa menandakan bahwa suku kata tersebut memiliki vokal huruf E. Nah, di sini kan berarti ada suatu penambahan corak baru di bagian atas yang ke arah kanan. Itu yang menandakan huruf R mati di bagian tengah-tengah kata. Karena kalau dia matinya di akhir-akhir suku kata, dia cukup menambahkan corak di bagian bawah. Jadi setelah kita memperoleh informasi-informasi yang diperlukan, maka kita tinggal menjawab persoalan yang ada di bagian bawah, yaitu menentukan bilangan yang dilambangkan oleh teks atau kalimat aksara tersebut. Kita cari
Di sini ada penambahan komponen I, berarti kita tulis dulu ada I-nya. Kita cari kira-kira yang sesuai, yang memiliki aksara seperti ini. Dan ternyata itu adalah huruf ta, kalau kalian perhatiin. Berarti sini jadinya ti, karena dia ada penambahan komponen I. Nah, kalau misalkan di sini kan disebutnya bilangan. Berarti dari 1 sampai 9 yang diawali dengan huruf T ya cuma 3. Tinggal kita cek apakah benar kata tersebut, suku kata tersebut adalah ga, dan ternyata benar. Berarti sini 3. Nah, terus kalau kalian perhatiin di sini juga ada komponen I tambahan, berarti kita tulis I. Terus kita cari yang basis penulisan aksaranya adalah seperti ini. Ternyata itu adalah, ntar kita cek. Kayaknya yang ini ada kesalahan penulisan. Oh iya, ini harusnya ra-nya bukan kayak gini. Harusnya itu seperti ini. Ini kan dari kata matahari tadi. Nah, yang ini. Matahari tapi komponen I-nya dihapus. Jadi seperti itu. Sehingga di sini ini adalah simbol dari ra. Karena kita tambahkan huruf vokal I, jadinya ri. Nah, kalau dalam bilangan kan nggak ada suatu bilangan yang dimulai dengan suku kata ri. Berarti ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini itu ribu, gitu kemungkinan besar. Tinggal kita cek, karena bu ini sebetulnya ada dari kata bumi tadi, dan ternyata sama nih suku katanya dari aksara bumi dan ribu ini. Berarti ini udah pasti ribu. Tinggal kita cari makna suku kata aksara lainnya. Yang ini, di sini kan nggak ada kelihatan penambahan suku kata apapun, sehingga ini udah pasti basis A. Berarti ini kita tulis ulang. Kita cari kira-kira yang bentuknya seperti ini, aksara yang mana? Ternyata, mana ini? Kita cari dulu. Bentar, takut ada salah tulis. Memiliki. Nah, ini kan kemungkinan besar gak ada penambahan apapun. Berarti sini kita cari yang suku kata basisnya seperti ini. Ternyata, bentar, enggak, ini H bukan, ja bukan, K bukan, apalah ya. Coba kan kita carilah. Memiliki, bukan. Ma bukan. Oh, berarti ini ada suatu apa namanya, huruf vokal baru. Karena di sini, ini kan dari tadi kita berbicara tentang suatu konsonan yang ditambahkan dengan vokal. Tapi kita lupa menambahkan huruf vokal yang berdiri sendiri. Kalau di sini ada A sama E doang. Kalau A ini kita bisa peroleh dari adalah, yaitu seperti ini. Sebagai apa namanya, sebagai bukti lainnya kita bisa mencari di, oh nggak ada lagi sih. Nah, kita lanjut ke yang E aja. Kalau E ini kita bisa dapat dari suku kata 4. Ini E, terus ada mati, terus ditambah pak. Berarti 4 itu bentuknya huruf E ini. Kalau berdiri sendiri bentuknya kayak tadi. Nah, gini. Sehingga di sini adalah E. Terus di sini ada, kalau misalkan kita perhatiin, ini ada apa namanya? Bentar. Nah, di sini kalau misalkan kalian perhatiin, di sini tuh sebetulnya sama aja kayak kata 4. Eh, bentar. Oh, bukan 4. Di sini kan ada kayak penambahan en mati. Kayak misal contohnya di kata ke-8 ini dan. Ntar kita ambil contoh lainnya, misalnya di bagian mana ya? Panjang di kata ke-7. Dia ada kayak sigma di tengah-tengah kata. Berarti ini ada en. Oh, bukan bukan suku kata mati deh. Ini sebetulnya huruf na.
Ini berarti na. Terus ini ada ma, tapi dibikin mati jadi 6. Tinggal kita cari lagi. Nah, yang ini kalau kita selesaikan, ini sebetulnya suku kata ra. Yang ini nih, ini ra. Terus kita cari lagi, kemungkinan besar itu kata ratus. Tinggal kita cek. Ini ada tak, ini tak, tapi kita pakai vokal U, makanya ditambah curug di bagian bawah. Kayak kayal pancing. Tinggal dicek di suku kata terakhirnya. Ini ada sa, tapi dibikin mati. Makanya ditambah kayak fathah di bagian bawah. Tinggal kita cari lagi dua kata terakhir. Kalau kita lihat, ini tuh sebetulnya kalau kita tulis ini kan gini, tapi dia ada tambahan kayak kayak pancing atau corak di bagian bawah. Berarti ini tuh vokalnya U, tapi kita harus cari basisnya apa. Ternyata itu tuh adalah kata dari H. Tar, bukan. Itu adalah kata dari du, da. Tapi karena dia ditambah corak di bagian bawah jadinya du. 600 du. Nah, di sini ada penambahan satu vokal yang berdiri sendiri, yaitu A. Berarti sini 2, tinggal kita cari sisanya. Ini kan suku kata ba, tapi ditambah corak di bagian atas sehingga jadi B. Ini ada suku kata la, ditambah sa, tapi mati di bagian akhir jadi las. Berarti jawabannya adalah 3612. Jawabannya adalah 3612. Jadi kurang lebih seperti itu untuk stasiun 3 yang berjudul apa tadi namanya? Devanagari Script. Sekian untuk penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di video lainnya. Terima kasih.